Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa atas rahmat dan karunia kita semua dapat hadir di acara Rakernas pertama Komite Masyarakat Danau Toba dalam keadaan sehat walafiat, sekaligus juga penyelenggaraan pameran dan peresmian desa wisata dengan tema percepatan wisata Danau Toba pada segenap keluarga besar KMT yang aktif yang tetap bergeliat melaksanakan berbagai kegiatan meskipun di masa pandemi. Dan harapan saya, kita semua tidak perlu terlena atau takut dalam masa pandemi ini lalu kemudian menghentikan semua kegiatan. Semua harus bergerak karena ekonomi juga harus tumbuh dan bergerak ulang. Bagi yang pernah menyaksikan keindahan Danau Toba, tentunya tidak akan pernah ragu untuk mengatakan bahwa Danau Toba adalah destinasi wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan. Namun perjalanan untuk mengangkat Danau Toba sebagai destinasi wisata berkelas dunia bukanlah sebuah proses yang instan. Dibutuhkan tahap demi tahap pembangunan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang bersifat material seperti pembangunan infrastruktur maupun yang bersifat non material seperti kesiapan aspek sosial kemasyarakatan. Kita beruntung memiliki Pak Luhut Binsar Panjaitan karena atas beliaulah semua bergerak terbangun Danau Toba. Saudara-saudara sekalian, jika kita tengok kembali ke belakang, program penempatan wisata Danau Toba mempunyai rujukan dan referensi formal sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 yang mengatur tentang rencana tata ruang kawasan Danau Toba dan sekitarnya, serta Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba. Selanjutnya pada pertengahan tahun 2019, Danau Toba ditetapkan sebagai salah satu dari 5 kawasan destinasi wisata yang mendapat prioritas untuk dikembangkan melalui program percepatan pembangunan destinasi pariwisata super prioritas. 4 destinasi lainnya adalah Candi Borobudur, Likupang, Mandalika, dan Labuan Bajo. Dalam perjalanan selanjutnya, sebagaimana kita ketahui bersama, hadirnya pandemi COVID-19 telah menggerus segenap sumber daya dan menguras energi serta fokus perhatian kita. Pandemi tidak saja berdampak pada aspek kesehatan dan kehidupan sosial kita, tetapi juga menghempaskan perekonomian kita ke jurang resesi yang kita rasakan hingga saat ini. Tidak hanya di Indonesia, dampak pandemi juga dirasakan oleh hampir seluruh negara. Dampak pandemi ini bahkan lebih buruk jika dibanding dengan dampak resesi global yang melanda pada tahun 1930-an yang berdampak pada 83,8% negara di dunia. Saudara-saudara sekalian, sektor pariwisata termasuk sektor yang paling terpukul oleh pandemi, mana sekitar 30 juta lapangan pekerjaan telah terdampak dan menimbulkan total kerugian mencapai lebih dari 10 triliun. Khususnya di Provinsi Sumatera Utara, kondisi keberadaan ini tergambar dari penurunan jumlah kunjungan wisman yang sangat drastis dari 23.128 pada bulan November turun menjadi 1.366 kunjungan pada bulan November 2020 atau turun 93,83%. Demikian juga tingkat hunian kamar hotel berbintang yang hanya terisi 34,41%. Kita menyadari bahwa pandemi COVID tidak seharusnya membuat kita menyerah. Kita tidak boleh menyerah pada keadaan. Justru kondisi ini kita jadikan momentum untuk bangkit. Harus kita jadikan ini sebagai momentum untuk tetap bergerak, karena
kita pun meyakini bahwa sektor pariwisata adalah sektor yang paling potensial untuk menopang pemulihan dan kebangkitan perekonomian nasional, khususnya pada periode pasca pandemi. Momentum kebangkitan ini pun semakin mendapatkan dasar pijakan ketika UNESCO atau Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan yang menetapkan Danau Toba sebagai global geopark pada sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Prancis pada tanggal 2 Juli 2020. Kaldera Danau Toba dinilai memiliki 3 aspek keragaman yang paling dan saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu keragaman geografi, keragaman hayati, dan keragaman budaya. Saudara Rakernas dan hadirin yang saya hormati, sebagai salah satu elemen potensial kebangkitan perekonomian nasional melalui sektor pariwisata, pembangunan percepatan wisata Danau Toba harus tetap kita prioritaskan. Apalagi jika dibandingkan dengan 4 destinasi wisata super prioritas lainnya, Danau Toba masih membutuhkan pembangunan infrastruktur pendukung yang memadai. Beberapa aspek yang membutuhkan perhatian khusus adalah terkait pembangunan infrastruktur dan dukungan investasi. Terkait pembangunan infrastruktur, kita patut mengapresiasi berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam membangun konektivitas dan mobilitas, misalnya melalui pembangunan dermaga Porsea, pembangunan jalur kereta api dari Siantar ke Danau Toba, pembangunan jalan tol Medan ke tebing tinggi Parapat, dan jalur rel kereta api Medan Parapat, serta penambahan kapasitas Bandara Silangit Tapanuli Utara. Sedangkan terkait dengan dukungan investasi, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi juga telah gencar mengundang investor global yang potensial. Menurut catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, investasi yang potensial digarap oleh investor antara lain pembangunan hotel bintang 4 dan 5, kemah mewah atau glamour camping, fasilitas meeting, insentif konvensional dan exhibition, serta area komersial. Mohon izin untuk Bapak Ketua MPR yang juga Ketua Dewan Pembina Komite Masyarakat Danau Toba, kami akan buka resmi Rakernas pertama Komite Masyarakat Danau Toba di Hotel La Versa Toba.